Artis diidentik dengan gaya hidup mewah dan bergelimang harta. Tetapi tentu semua itu dibangun dari keringat dan kerja keras selama di industri hiburan serta kerajaan bisnis mereka. Di antara mereka ada yang berhasil mempertahankan bahkan menumbuhkan harta kekayaan mereka. Tetapi ada pula yang justru jatuh miskin dan terjerembab hutang. Hidup memang seperti roda berputar. Begitu juga dengan para artis tanah air. Jika dulunya mereka bisa hidup bermewah-mewahan, setelah tak laku lagi jadi artis, nasib mereka berubah 360 derajat. Dengan kondisi ekonomi terpuruk, para selebritis ini tak berusaha memutar otak untuk menyambung hidupnya. Tak ayal, beberapa pekerjaan yang berbeda pun mereka lakukan. Seperti berjualan es krim dan martabak. Biar tidak penasaran dan bertanya-tanya, berikut ini tim bintang top telah merangkum berita dari sumber terpercaya, 8 artis Indonesia jatuh miskin akibat karir meredup di tahun 2023. Pangky Suwito dan Yati Octavia. Lama tak terdengar kabarnya. Sepasang suami istri yang juga artis era 1990 yakni Yati Octavia dan Pangky Suwito banting setir jadi penjual martabak dan bebek. Mereka adalah pasangan artis lawas Indonesia pernah menyabet status sebagai pemilik honor termahal saat menjalani karir sebagai bintang seni peran. Tetapi, namanya hidup tak ada yang tahu nasib pada akhirnya. Belakangan terungkap bahwa di media sosial, pasangan artis ini berjualan martabak juga demi menambah rezeki. Artis yang digadang-gadang memiliki bayaran termahal itu mulai eksis sejak bersama dengan pasangannya. Pasangan artis ini pernah jaya di eranya sebagai artis kondang. Bahkan, sepasang artis lawas ini pernah begitu laris membintangi banyak judul film dan sinetron tanah air. Bahkan kala itu, keduanya digadang-gadang menjadi artis dengan bayaran termahal di antara beberapa nama seangkatannya. Kini, seiring bergantinya waktu, keduanya sudah tak lagi sering muncul di layar kaca. Hingga akhirnya kini dirinya hanya menghabiskan hari tua bersama keluarga. Lama tak muncul di layar kaca maupun layar lebar, Pangky Suwito dan Yati Octavia ternyata kini harus berjualan martabak demi dapur yang tetap ngebul. Hal tersebut lantaran Pangky Suwito dan Yati Octavia kini sepi job dan masa gemilang mereka di dunia akting sudah berakhir. Pasangan suami istri ini pun begitu serius menekuni dunia bisnis kuliner tersebut. Bahkan saking seriusnya, Pangky Suwito rela melakukan survei ke beberapa penjual martabak yang kerap mangkal di daerah Jakarta. Yati Octavia dulu dikenal lewat perannya sebagai Ani dalam beberapa film bersama Rhoma Irama. Dia pun tak menampik jika dikatakan sebagai aktris termahal pada zamannya. Namun kini, Yati Octavia dan sang suami Pangky Suwito harus banting setir menjadi penjual martabak akibat karier mereka yang meredup. Stuart Cullen. Aktor tampan yang juga mantan suami artis cantik Risty Tagor ini dulunya kerap wira-wiri di berbagai judul sinetron. Beberapa tahun lalu, Stuart Cullen juga sempat menghebohkan publik tatkala pernikahannya dengan Risty hanya bertahan tidak sampai setahun. Bahkan sejak saat itu, nama Stuart seakan hilang di telan bumi. Rupanya, pria dengan satu anak itu hengkang dari dunia hiburan tanah air. Karirnya sempat meredup, Stuart Cullen menjajal bidang lain untuk mencari uang. Aktor kelahiran 28 September 1990 ini pernah berjualan gorengan. Kala itu sempat beredar kabar kalau Stuart Cullen mengalami kebangkrutan hingga harus jualan gorengan. Di sisi lain, ia tetap harus menafkahi sang putra yang tinggal bersama Risty Tagor. Tak memungkiri, Stuart Cullen pun merintis dunia barunya dengan berusaha menjual pisang goreng dengan brand capung goreng. Stuart Cullen mengaku kala itu banyak yang mencibirnya berjualan gorengan. Namun nahasnya usahanya itu tidak bertahan lama dan bangkrut. Leily Sagita. Masihkah Anda ingat dengan sinetron Tersanjung? Seorang pemeran antagonis di sinetron tersebut pernah sangat eksis. Dia adalah Leily Sagita yang sejak dulu hingga kini masih sangat lekat dengan peran sebagai orang tua atau wanita jahat dan antagonis. Siapa yang menyangka, di kehidupan asli Leily Sagita memiliki kisah hidup yang sangat menyentuh. Leily Sagita semakin terkenal karena mendapat kesempatan berakting dalam sinetron Tersanjung. Sinetron Tersanjung ditayangkan di Indosiar sejak 10 Juli 1998 hingga 27 Mei 2005. Kini, namanya yang kian tenggelam dengan banyaknya persaingan membuat Leily tak mau menggantungkan hidupnya pada job akting yang kian menipis. Demi menyambung hidup, Leily kini memilih terjun dalam industri kuliner.
Namun bukan membuka restoran, di usia senjanya, Leily lebih memilih berjualan jajanan khas dari tempatnya berasal Padang. Leily juga mengakui bahwa keripiknya tersebut dibuatnya sendiri dan bukan produksi dari pihak lain. Dengan statusnya yang pernah jadi seorang artis, Leily tak gengsi atau malu berjualan keripik singkong. Bahkan ia juga kerap mengikuti kegiatan UKM yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, omset yang dihasilkannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tommy Kurniawan. Anda tentu tak asing lagi dengan sosok artis tampan yang satu ini. Dia adalah Tommy Kurniawan. Tommy diketahui sempat naik daun di era tahun 2000-an. Kala itu, wajahnya membintangi banyak sinetron tiap harinya. Namun, sosok Tommy justru tak lagi terlihat seiring waktu. Ia ternyata pelan-pelan tak laku lagi di TV sampai-sampai Tommy harus rela jualan es krim dan tanah makam untuk sesuap nasi. Banyak yang tahu bahwa kehidupan Tommy Kurniawan mengalami masa susah hingga ia harus banting setir berjualan es krim. Tommy Kurniawan sempat jatuh miskin karena bisnis batu baranya tak berjalan lagi. Merugi miliaran rupiah. Saat itu Tommy dan mantan istri Tania mencoba peruntungan bisnis es krim. Bisnis tersebut juga ditangani langsung oleh Tania Nadira dan Tommy Kurniawan, mulai dari produksi, pengiriman hingga penjualan. Dari bisnis es krim tersebut Tommy mengakui ia dan Tania bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta per minggu. Tak cuma itu, ia pun rela menjalankan bisnis tanah makam demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tommy tertarik melirik usaha ini karena melihat peluangnya sangat bagus dan belum banyak pesaingnya. Berkat kesabaran Tommy Kurniawan melalui segala cobaan dalam hidupnya akhirnya berbuah manis. Betapa tidak, setelah terpuruk dengan bisnisnya, kini pria 36 tahun itu berhasil mendapatkan kursi di Senayan. Tommy Kurniawan akhirnya bisa meraih kursi DPR RI periode 2019 sampai 2024 setelah 3 kali alami kegagalan. Ia mengatakan keberhasilannya kali ini adalah buah dari kesabaran yang selama ini ia jalani. Yenny Farida. Bagi penggemar era 80-an, nama Yenny Farida sangat melekat di hati masyarakat. Ia semakin tenar lewat salah satu filmnya yang berjudul Dilihat Boleh Dipegang Jangan. Sayangnya perlahan ia mulai menghilang dari layar kaca dan dikabarkan jatuh miskin. Ia juga mengidap sejumlah penyakit hingga membuat dirinya kurus mengering dan membuat sedih. Tenar lewat film Dilihat Boleh Dipegang Jangan, Yenny Farida masuk menjadi jajaran artis lawas primadona era 80-an. Bakat dan wajahnya menjadi idaman beberapa kaum adam. Tak hanya itu, dari situlah karirnya di dunia akting semakin naik. Yenny Farida juga berperan dalam Warkop DKI bersama Indro Warkop DKI Kasino dan Dono. Sayangnya, setelah melakukan syuting film terakhirnya berjudul Gadis Malam, Yenny Farida mulai jarang lagi muncul ke layar televisi dan namanya semakin redup. Lama tak terdengar kabarnya, ternyata Yenny Farida dikabarkan jatuh miskin. Tak hanya itu, ia juga terkena sejumlah penyakit serius, mulai dari kolesterol, penyakit jantung dan terakhir terkena diabetes pada 2015 lalu. Keuangan terganggu, Yenny Farida mengabarkan bahwa dirinya tinggal di sebuah kontrakan bersama 2 anaknya. Penglihatannya pun berkurang seiring melawan penyakitnya itu. Parahnya, karena penyakitnya itu, Yenny Farida disangka akan meninggal duluan oleh ibunya sendiri. Beruntung, Yenny Farida mendapat bantuan dari sejumlah teman-temannya, di antaranya Camelia Malik yang memberikan donasi untuk artis lawas tersebut. Alessia Cestaro. Nasib artis Indonesia yang banting setir akibat karir meredup juga dialami Alessia Cestaro. Dulu, dia aktris yang menjadi langganan main FTV hingga sinetron. Peran yang dia dapatkan mulai dari tokoh antagonis maupun protagonis. Istri dari Ahmad Afandi ini memilih untuk berbisnis nasi goreng dan kerupuk kulit. Dia juga sering membagikan potret dirinya dan sang suami sedang mengelola usahanya melalui Instagram pribadi.